Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Septriadi dengan IPM G1D024066. Saya berkuliah di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih. Pergi ke desa naik taksi, beli soto pakai nasi. Ayo perhatiannya ke sini, jangan memikirkan dia yang tidak pasti. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengulas kembali materi Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai 15 yang diampu oleh Bapak Dr. Numanza, SPD, MPD. Yang dimana ini adalah tugas akhir Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak tersebut. Nah, dan kita langsung saja ke materi pertama. Jadi, pada materi pertama dengan judul yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Apa sih itu bahasa Indonesia? Ya, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan pasal menyatakan bahwa bahasa ini ialah bahasa Indonesia. Itu adalah pasal 36. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, bermula dari Sumpah Pemuda pada tahun 1958 yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa dasar bahasa persatuan. Bahasa ini kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Perkembangan bahasa ini ditandai dengan penyempurnaan ejaan secara bertahap, dari ejaan Vanuiten hingga Enyet atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu fungsi bahasa Indonesia sendiri ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi nasional, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antara suku, daerah, juga sebagai simbol identitas negara. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sendiri adalah pengantar dalam pendidikan dan bahasa Indonesia menjadi administrasi pemerintah. Bahasa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks dari era globalisasi dan digital. Contohnya saja yaitu penyebaran bahasa gaul atau slang yang tidak baku, misalnya kata bucin, mantul, kata gemoy, dan banyak lagi. Itu merupakan suatu bahasa Indonesia yang tidak baku. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah warisan budaya sekaligus identitas bangsa Indonesia. Pada pertemuan kedua dengan materi yaitu sikap berbahasa Indonesia. Apa sih sikap berbahasa Indonesia itu? Nah, jadi sikap bahasa Indonesia merupakan reaksi pemakai bahasa baik terhadap bahasa maupun bahasa orang lain. Jadi sikap berbahasa ini dapat diamati antara lain melalui perilaku berbahasa atau perilaku bertutur. Sikap bahasa Indonesia memiliki 3 komponen, yaitu komponen pertama kognitif, yaitu berhubungan dengan alam sekitar dan gagasan yang biasanya dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, efektif. Apa itu efektif? Jadi menyangkut perasaan dan atau emosi yang mewarnai dan atau menjiwai pengetahuan atau gagasan yang terdapat pada komponen kognitif. Dan ketiga adalah konatif, yaitu yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaksi terhadap suatu keadaan. Lalu etika berbahasa Indonesia itu apa? Nah, jadi etika berbahasa Indonesia sendiri adalah tata cara atau norma-norma penggunaan bahasa Indonesia yang berlaku dan harus dipatuhi dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Ketika berbahasa Indonesia yang baik dan sopan dapat ditunjuk dengan satu, menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan sopan ini, menghindari penggunaan panggilan bahasa gaul yang tidak baku di depan umum, mempertimbangkan martabat orang lain, dan yang keempat itu menghindari ucapan ketidaksenangan secara terbuka, dan juga tidak membicarakan kepuasan kepada orang lain di muka umum. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dengan materi teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Pada materi ini menjelaskan bahwa bentuk tulisan secara umum itu 3, yaitu yang pertama prosa, yang kedua puisi, yang ketiga drama. Untuk prosa 2 yaitu prosa fiksi yang dapat berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan mitos, yaitu
Yang kedua itu prosa non-fiksi atau karya tulis ilmiah yang berupa hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, biografi, dan buku teks, dan lain sebagainya. Nah, jadi puisi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama puisi lama yang berupa matra, pantun, karmina, seloka, guridam, syair, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini yaitu puisi baru. Apa itu puisi baru? Yaitu berupa balada, epigram, romansa, elegi, dan satire. Lalu tulisan yang terakhir yaitu drama. Drama ini dapat berupa tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, sendratari. Lalu tulisan akademik pada scientific writing adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang diterima dipergunakan oleh lingkungan akademik. Nah, lanjut kepada pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat ini membahas tentang materi, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada materi keempat ini kita membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dan teks ulasan. Menjelajahi dunia pustaka mempunyai makna, yaitu menelusuri, meneliti, mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Kegiatan menjelajah dunia pustaka ini diartikan sebagai kegiatan untuk membangun teks akademik dan buku ulasan. Lalu teks ini merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik karya atau peristiwa yang sedang dibahas. Struktur teks ulasan mencakup 1. Identitas, yaitu menyiapkan gambar mengenai wujud, ciri buku yang diulas. Yang kedua adalah orientasi, yaitu menyampaikan tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku tersebut yang diulas, dan menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Nah, 3. Tafsiran. Apa itu tafsiran? Yaitu isi yang menyampaikan uraian mengenai buku apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya pembaca yang dituju, dan adakah buku selain buku yang diulas. Nah, menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu dan menyajikan isi buku bab demi bab. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini berisi penyampaian penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahan melalui perbandingan buku sejenis. Yang kelima itu ada rangkuman penyampaian kembali, apakah pendapat pengulas yang benar adanya dan buku ini memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada pertemuan kelima ini materinya membahas tentang teori presentasi ilmiah. Apa itu presentasi ilmiah? Jadi presentasi ilmiah ini adalah penyampaian hasil penelitian, kajian, ataupun temuan akademik yang secara sistematis kepada audiens dengan menggunakan metode dalam bahasa ilmiah, disertai bukti dan analitis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari presentasi ilmiah ini sendiri yaitu yang pertama ada komunikasi penelitian, yang kedua untuk mendapatkan umpan baik, yang ketiga membangun jejaring akademik, dan yang keempat untuk mempublikasi temuan. Lalu struktur dalam presentasi ilmiah itu yang pertama pembukaan dalam sebagian ini membahas judul, latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Lalu kedua yaitu isi atau inti pada pembagian pengulasan tinjau pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada bagian ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih yang biasanya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 ke-7 ini ada materi yang dibahas yaitu desain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis untuk merencanakan suatu kegiatan dengan tujuan mendapatkan persetujuan, didukung dana atau izin dari pihak tertentu. Sistematik proposal adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada judul proposal, dilanjutkan dengan pendahuluan atau latar belakang, tujuan kegiatan, sasaran atau peserta, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan panitia, rencana kegiatan, anggaran biaya, dan terakhir itu adalah penutup dan dilanjutkan dengan lampiran yang diperlukan. Jadi dilanjut ke pertemuan 8 itu dilakukannya ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 melaporkan dan mempresentasikan proposal kegiatan di mana proposal tersebut diunggah di PKM.
Selanjutnya, pertemuan ke-10 dan 11 membahas tentang mendesain proposal penelitian. Pada materi kali ini, menjelaskan tentang proposal penelitian berbagai yang terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana proposal kegiatan kuantitatif bersifat linear, edukatif, dan berorientasi pada pengukuran serta pengujian teori. Sedangkan proposal penelitian kualitatif ini bersifat siklus, induktif, dan berorientasi pada pemahaman mendalam atas makna, pengalaman, atau fenomena yang dalamnya itu bentuknya konteks. Ciri khas dari proposal kuantitatif yaitu adanya hipotesis yang dirumuskan secara eksplisit sebagai dugaan jawaban sementara. Sedangkan untuk proposal kualitatif tidak semua hipotesis, tetapi juga banyak penekanan pada pertanyaan penelitian yang terbuka dan eksploratif. Lanjut ke pertemuan ke-12 dan 13. Di pertemuan ini yaitu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian dari proposal penelitian pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11. Kita lanjut pada pertemuan ke-14 dan 15 membahas tentang penulisan dan mempresentasikan artikel ilmiah dari artikel laporan penelitian. Jadi, pada pertemuan kali ini menjelaskan bahwa sistematis artikel ilmiah, hasil penelitian, atau sering disebut dengan format, IMRAD, ataupun Introduction Method, Result and Discussion. Nah, IMRAD ini adalah sebuah kerangka standar yang digunakan untuk komunikasi temuan penelitian secara logis, jelas, dan berstruktur. Struktur ini berfungsi sebagai peta bagi pembaca untuk mengikuti alur pemikiran ilmiah peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Selain memudahkan pemahaman sistematis, ini juga menjamin bahwa semua unsur penting dari sebuah penelitian dilaporkan secara lengkap dan dengan tahap uji oleh komunitas akademik. Mungkin itu saja pengulasan materi bahasa Indonesia dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada satu lagi buah pantun. Pagi hari membaca pustaka, isi penuh pesan bermakna. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan bersama. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa kawan-kawan like, komen, dan subscribe semuanya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.